warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi atau ketemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi hari ini dengan saya Ibu Ica. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perhitungan dari pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Nah, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang teori perpajakannya, sekarang perhitungannya. Nah, saya ingatkan yang belum untuk pertama kalinya, kalian absen dulu di kolom komentar YouTube. Lalu kalian simak video pembelajaran dari Ibu berikut ini. Dan saya ingatkan bahwa hari ini akan ada ulangan harian di mana materinya dari materi minggu lalu yaitu tentang perpajakan, dan materi hari ini tentang perhitungan pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Nah, nanti linknya akan dikirimkan di Google Classroom atau di WhatsApp grup belajar masing-masing kelas. Nah, untuk lebih jelasnya pembahasan video materi hari ini, kalian bisa simak atau tonton video berikut ini. Oke, kita langsung masuk materinya ya untuk perhitungan PPh dan PBB. Nah, kita masuk pertama adalah PPh atau pajak penghasilan. Nah, sebelum kita bahas contoh soalnya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pajak penghasilan atau PPh. Nah, PPh itu adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan sebagainya. Nah, subjek dari pajak penghasilan ini yang pertama ada orang pribadi. Nah, orang pribadi dibedakan jadi dua, ada orang pribadi dalam negeri atau orang yang bekerja dan bertempat tinggal di dalam negeri, itu akan dikenakan pajak penghasilan. Dan yang kedua ada orang pribadi luar negeri, maksudnya WNA atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia nanti dia akan dikenakan penghasilannya akan dikenakan pajak. Lalu ada badan usaha. Nah, badan usaha ini juga dibedakan jadi dua, ada badan usaha dalam negeri atau badan usaha yang bertempat tinggal di dalam negeri. Lalu ada badan usaha luar negeri atau yang memiliki aktivitas penjualan di dalam negeri. Nah, selanjutnya ada badan usaha tetap. Nah, badan usaha tetap itu seperti cabang-cabang kantornya. Oke, lanjut perhitungannya. Sebelumnya ada objek pajak dulu. Nah, objek pajak ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang biasanya dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan si wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya dapat berupa upah, gaji, honorarium, royalti, dan juga penghargaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh perhitungannya, contoh perhitungan dari PPh. Di sini ada contoh soalnya. Kalian bisa baca sendiri bahwa ada pegawai dari perusahaan PT Chandra Kirana yang bernama Budi Karyanto. Nah, di sini dia sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Nah, di sini ada gajinya selama sebulan adalah 6 juta. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri dia mengikuti apa ya. Langsung aja kita ke perhitungan PPh-nya. Oke, pertama di sini kita hitung dulu yang dinamakan dengan penghasilan bruto atau penghasilan kotor dari si pegawai. Nah, pertama untuk menghitung penghasilan bruto adalah gaji.
Nah, gajinya tadi di sini di soal yaitu 6 juta. Nah, kita tulis gajinya sebesar 6 juta. Lalu ada premi jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini yang dibayarkan oleh si perusahaannya atau PT Chandra Kirana ini. Nah, kita lihat di sini untuk premi jaminan kecelakaan kerja, kalian lihat nominalnya atau persentasinya adalah 0,50%. Nah, jadi untuk menghitung premi jaminan kecelakaan tinggal 0,50% di soal dikalikan dengan gaji sebulan si Budi Karyanto, si pegawainya. Jadi 0,50 dikali dengan 6 juta hasilnya adalah 30.000. Nah, itu untuk premi jaminan kecelakaan kerja. Lanjut di sini ada premi jaminan kematian. Nah, yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 0,30% dari gaji. Berarti 0,30% di sini dikalikan dengan 6 juta. Nah, hasilnya adalah 18 juta. Nah, baru kita bisa menghitung penghasilan kotornya atau penghasilan brutonya. Caranya gimana? Tinggal kita tambahin, yaitu gaji 6 juta, ditambah 30.000 premi jaminan kecelakaan kerja, ditambah 18.000 premi jaminan kematian. Hasilnya adalah 6.048.000. Nah, sudah, ini semua adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan. Sekarang kita mau menghitung biaya yang dikeluarkan oleh si Budi Karyanto. Nah, yang pertama katanya di sini di soal ada yang namanya biaya jabatan. Nah, pertama ada biaya jabatan. Apa sih ini maksud dengan biaya jabatan? Nah, biaya jabatan itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasil setiap pegawai tetap tanpa memandang tingkatan jabatannya. Jadi biaya jabatan ini nanti akan menjadi pengurang untuk si pegawai. Jadi nanti dikurangi nih penghasilan brutonya sama biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si pegawai. Ya, makanya dia di sini biaya jabatan termasuk ke dalam pengurangan. Ya. Kita lihat untuk biaya jabatan di sini adalah 5% dari penghasilan bruto. Jadi nanti caranya untuk menghitung biaya jabatan di sini adalah 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang tadi sudah kita hitung yaitu 6.048.000. Nah, hasilnya adalah 302.400. Nah, selain itu kita lihat lagi di sini biaya-biaya apa lagi yang dikeluarkan oleh si pegawai atau si Budi. Nah, lalu ada di sini yang namanya iuran pensiun. Nah, iuran pensiun kita lihat di sini yang dibayarkan oleh Budi Karyanto adalah 50.000. Ya, pokoknya diingat bahwa yang masuk ke pengurangan ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh si pegawainya. Nah, di sini ada 50.000 yang dikeluarkan untuk iuran pensiun. Kita masukkan. Nah, lalu kita lihat lagi di sini apalagi yang dikeluarkan oleh si pegawai. Nah, ternyata ada iuran jaminan hari tua. Nah, iuran jaminan hari tuanya di sini yang dibayar oleh Budi Karyanto adalah 2% dari gaji. Nah, berarti caranya tinggal 2%. Nah, 2% dikalikan dengan 6 juta karena tadi gajinya si Budi Karyanto adalah 6 juta. Nah, sudah, setelah kita cek semua ada lagi nggak yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan oleh si Budi Karyanto? Nah, kalau sudah kita cek ternyata tidak ada, hanya ada 3, biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua. Selanjutnya kita total atau kita tambahkan. 302.400 ditambah 50.000 ditambah 120.000 hasilnya adalah 472.400. Nah, setelah itu kita menghitung yang namanya penghasilan neto atau penghasilan bersihnya dalam sebulan.
Nah, caranya tinggal penghasilan bruto tadi yang di awal sudah kita hitung, yaitu 6.048.000 dikurangi dengan biaya-biaya tadi yang dikeluarkan oleh si Budi Karyanto. 6.048.000 ditambah maksud saya dikurang 472.400, hasilnya adalah 5.575.600. Ya, jadi didapat penghasilan neto dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah biaya jabatan. Maksud saya biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau sudah, ini adalah penghasilan neto dalam sebulan. Nah, kalau setahun gimana? Nah, kalau setahun tinggal dikali 12 aja. Kenapa dikali 12? Karena satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi 12 dikali dengan penghasilan neto, 12 dikali 5.575.600, hasilnya adalah 66.907.200. Nah, sudah, sekarang kita mau menghitung PTKP. Nah, PTKP itu apa? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan bahwa untuk nilai PTKP jika dia sendiri atau si pegawainya sendiri itu adalah untuk gajinya dalam setahun itu 54 juta. Nah, jadi jika nanti ada soal dihitung dulu gajinya berapa, lalu dikalikan dengan 12. 12 itu adalah 12 bulan untuk menentukan apakah dia harus membayar pajak atau tidak. Ya. Nah, jadi di sini kita hitung dulu PTKP-nya. Nah, PTKP-nya untuk perorangan atau wajib pajak itu adalah 54 juta. 54 juta itu adalah gaji tarif gaji dalam setahun. Lalu ada jika menikah. Jika sudah menikah itu penghasilan tidak kena pajaknya adalah 4.500.000. Nah, nanti lalu juga ada 4.500.000 jika sudah memiliki anak. Nah, per anak itu dihitung 4.500.000. Jadi kalau dua anak nanti tambahan WP kawinnya menjadi 9 juta karena 4.500.000 dikali 2 itu adalah 9 juta. Oke. Sekarang kita hitung PTKP-nya. Nah, PTKP itu digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. Ya, jadi PKP nanti didapat dari perhitungan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi kita hitung dulu nih PTKP-nya. Nah, karena di sini kalian lihat di soal, karena di sini dia adalah seorang pegawai. Nah, lalu sudah menikah tapi tidak punya anak atau belum punya anak. Nah, berarti dia kita menghitungnya PTKP-nya untuk dia sendiri, untuk si Budi Karyanto sendiri dan untuk istrinya. Nah, maka di sini ada tambahan WP kawin. Nah, jadi 54 juta ditambah 4.500.000 hasilnya adalah 58.500.000. Nah, sekarang kita mau menghitung yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, caranya gimana? Caranya di sini penghasilan neto setahun yang tadi sudah kita hitung yaitu 66.907.200 dikurangi dengan PTKP-nya. Dikurangi 58.500.000. Nah, hasilnya adalah 8.407.200. Nah, di sini sudah, sekarang kita bulatkan dulu. Nah, dibulatkan menjadi 8.407.000 karena 200 di sini itu kurang dari 500, maka dibulatkannya ke bawah. Oke, sekarang kita hitung untuk penghasilan, untuk pajak penghasilannya yang harus dibayarkan oleh si Budi Karyanto. Nah, kenapa di sini 5%? Karena penghasilan kena pajaknya dia setahun itu cuma 8 juta. Nah, kalau misalkan yang dikenakan itu tarifnya itu sesuai dengan di sini.
Nah, kalau si Budi Karyanto misalkan nanti gaji dalam setahunnya itu lebih dari 50 juta atau di atas 50 juta, nanti tarifnya adalah 15%. Nah, tapi di sini kan hanya 8 juta. Dalam setahun gajinya hanya 8 juta. Berarti dia memakainya yang 5%. Oke. Jadi 5% dikalikan dengan PKP-nya dia setahun, itu hasilnya adalah 420.350.000. Nah, ini dia bayar ini pajak penghasilannya jika setahun. Nah, kan di sini diminta pertanyaannya untuk bulan Juli 2016. Nah, berarti untuk 1 bulan atau untuk per bulan. Nah, jadi tinggal dibagi aja dengan 12. Kenapa dibagi 12? Karena 1 tahun tadi ada 12 bulan. Nah, jadi 420.350 ini dibagi dengan 12, hasilnya adalah 35.029. Ya. Jadi nanti kalau ditanya PPh terutang dalam 1 tahunnya segini 420.350, kalau untuk per bulannya adalah 35.029. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk si Budi Karyanto jika memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, tapi kalau tidak punya NPWP, kalian lihat tarif untuk PPh-nya di PowerPoint ini, yaitu 6%. Jadi nanti 6% dikalikan dengan penghasilan kena pajak setahunnya tadi, dikalikan dengan 8.407.000. Nah, hasilnya adalah Rp504.420. Itu kalau per tahun. Nah, kalau per bulan tinggal dibagi aja 12 bulan. Jadi yang per tahun ini tinggal dibagi 12. Hasilnya adalah Rp42.035. Nah, itu untuk perhitungan pajak penghasilan. Nah, tadi PPh udah atau pajak penghasilan udah, sekarang kita masuk ke PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PBB? Nah, PBB itu adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Nah, jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak yang terutang atau besaran pajak yang dibayar itu ditentukan dari keadaan objeknya, yaitu ditentukan dari bumi atau bangunannya. Nah, sedangkan keadaan subjeknya itu tidak ikut menentukan besarnya barang. Oke, lanjut. PBB ini memiliki subjek. Subjek PBB itu adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal seperti: pertama, mempunyai hak atas bumi, lalu memperoleh manfaat atas bumi, lalu memiliki bangunan, lalu menguasai bangunan dan memperoleh manfaat dari bangunan tersebut. Nah, lalu PBB juga memiliki objeknya. Objeknya ada dua, yaitu objek bumi dan ada objek bangunan. Nah, objek bumi terdiri dari sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan juga tambang. Nah, kalau objek bangunan terdiri dari rumah tinggal atau tempat tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan juga jalan tol. Nah, lalu ada juga yang tidak termasuk dalam objek PBB, tapi harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Seperti, pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum,
di bidang ibadah atau untuk ibadah, tempat ibadah, lalu untuk kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang tidak termasuk objek PB yang kedua digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala atau museum atau yang sejenis dengan hal tersebut. Lalu yang ketiga, objek pajak merupakan yang hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembalaan yang dikuasai suatu desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Lalu, ada objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Lalu juga ada objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya ada dasar pengenaan PBB. Nah, dasar pengenaan PBB ini adalah nilai jual objek pajak atau biasa disebut dengan NJOP. Nah, NJOP itu artinya adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli. Nah, dasar penetapan dalam dasar pengenaan PBB itu ada dasar penetapannya. Yang pertama ada dasar penetapan untuk NJOP bumi, seperti letaknya, lalu pemanfaatannya, peruntukannya, dan juga kondisi lingkungannya. Nah, yang kedua ada dasar penetapan untuk NJOP bangunan, seperti bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa bangunannya, letak bangunannya, dan juga kondisi lingkungannya. Nah, jadi untuk dasar penetapan pajak bumi dan bangunan itu tadi yang sudah saya sebutkan, ada dasar penetapan NJOP untuk bumi dan juga ada dasar penetapan NJOP untuk bangunan. Nah, lalu juga ada jika tidak ada transaksi jual beli. Dasar penetapannya pertama perbandingan harga dengan objek lainnya. Jadi sebagai gambarannya aja dia melihat dari perbandingan harga dari objek lain. Lalu nilai perolehan baru dan juga nilai jual pengganti. Oke. Itu selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari perhitungan PBB-nya. Kalian bisa lihat di sini ada contoh soalnya bahwa ada Tuan Amran yang memiliki tanah seluas 150 meter persegi dengan nilai jual atau ini disebut dengan nilai rata-rata pasarannya itu 2 juta per meter persegi. Nah, lalu Tuan Amran juga memiliki bangunan dengan luas 100 meter persegi dan mempunyai nilai jual atau NJOP-nya sebesar 1.500.000 per meter persegi. Nah, daerah tersebut sudah ditetapkan nilai jual kena pajaknya atau disebut dengan NJKP. Nah, NJKP-nya adalah 0,2% dengan NJOP-TKP-nya yaitu 20 juta. Nah, NJOP-TKP di sini adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, jadi ada beberapa objek yang tidak kena pajak, itu disebut dengan objek tidak kena pajak. Nah, NJOP adalah nilai jualnya. Nah, nilai jualnya ditetapkan di daerah tersebut adalah 20 juta. Nah, memang untuk NJOP TKP ini di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Nah, tapi jika dilihat dari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2014, NJOP TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya itu adalah 12 juta. Ya, itu untuk tahun di 2014. Jadi paling tinggi adalah 12 juta. Nah,
Tapi ada ketentuan sebelumnya, yaitu di tahun 2011 NJO PTKP ditetapkan paling tinggi sebesar 24 juta. Nah, jadi nanti kalian gak usah bingung kalau ngelihat di soal itu ada 24 juta, ada di soal yang satu NJO PTKP-nya 24 juta dan di soal lain ada 12 juta. Jadi nggak usah bingung. Jadi kalian lihat, ikutin aja NJO PTKP yang ada di soal. Nah, tapi kalau nanti di soal tidak diketahuin NJO PTKP-nya berapa, nah kalian pakai yang NJO PTKP tahun 2014, itu adalah yang baru, yaitu sebesar 12 juta. Oke. Lanjut, ada yang namanya tarif PBB. Nah, tarif pengenaan PBB ini kalau mengikuti Undang-Undang tahun 1994 itu adalah sebesar 0,5%. Nah, tapi kalau mengikuti Undang-Undang nomor 2 Undang-Undang tahun 2009, tarif PBB adalah 0,3%. Jadi kalian lihat aja di contoh soalnya. Jadi biasanya diketahuin tarifnya berapa, 0,5 atau 0,3. Nah, lalu selain itu juga ada yang namanya NJKP atau nilai jual kena pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan NJKP? Nah, NJKP itu tadi adalah nilai jual kena pajak. Dia sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, berapa sih besarnya presentasi dari NJKP itu? Nah, pertama, untuk objek perkebunan, presentasi NJKP-nya adalah 40%. Lalu untuk objek kehutanan itu 40%, untuk pertambangan 40%, lalu untuk pedesaan dan perkotaan jika NJOP-nya atau nilai jual objek pajaknya itu lebih dari 1 miliar akan dikenakan tarif NJKP-nya sebesar 40%. Tapi jika NJOP-nya atau nilai jual objek pajaknya di bawah 1 miliar, tarifnya akan dikenakan sebesar 20%. Oke, kita masuk ya ke contoh soalnya. Nah, pertama di sini kita hitung dulu yang namanya NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajak kita lihat di sini di contoh soal, karena si Tuan Amran punya dua objek pajak, yaitu tanah dan bangunan, makanya kita hitung dua-duanya. Nah, pertama kita hitung untuk tanah di sini. Caranya di sini kita lihat dulu luas tanahnya itu berapa, nanti akan dikalikan dengan NJOP-nya atau nilai jualnya. Nah, di sini luas tanahnya adalah 150 meter persegi, lalu NJOP-nya 2 juta. Nah, tinggal kita kalikan aja. 150 dikali dengan 2 juta, hasilnya adalah 300 juta. Nah, lalu kita hitung yang kedua untuk bangunannya. Luasnya adalah 100 meter persegi dan NJOP-nya 1.500.000 per meter persegi. Jadi tinggal dikalikan aja, luasnya 100 dikali dengan 1.500.000. Nah, hasilnya adalah 150 juta. Nah, sudah, karena dia cuma punya ada dua nih objeknya, objek pajaknya hanya ada tanah dan bangunan, lalu kita total aja. Jadi 300 juta ditambah 150 juta, hasilnya adalah 450 juta. Nah, ini adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, setelah menghitung NJOP, langkah yang kedua kita menghitung yang namanya NJKP atau nilai jual kena pajak. Ya, untuk nilai jual kena pajak, nah di sini NJKP-nya karena dia si Tuan Amran ini berada di desa atau di kota, maka untuk menentukan tarifnya berapa, presentasinya berapa ini, kita lihat dari NJOP-nya yang tadi sudah Ibu katakan bahwa kalau NJOP-nya di bawah 1 miliar, maka presentasinya pakai yang 20%. Tapi nanti kalau di soal lain NJOP-nya lebih dari 1 miliar, pakai presentasinya 40%. Nah, untuk menentukan nilai jual kena pajak, nah kan langkah kedua kita mau menghitung nilai jual kena pajak. Nah, di sini pertama ada
persentasinya atau tarif persentasinya. Nah, kenapa di sini 20%? Karena yang tadi saya sudah bilang bahwa kalau NJOP-nya, nilai NJOP-nya itu di bawah 1 miliar, tarif persentasinya adalah 20%. Tapi kalau nanti NJOP-nya di sini di atas 1 miliar, pakai persentasinya 40%. Oke. Nah, lalu persentasinya dikalikan dengan NJOP atau nilai jual objek pajak ini dikurangi dengan NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Di sini kan sudah ditentuin nih sama dia kalau NJOP TKP-nya 20 juta. Ya, nanti kalau nggak ditentuin, kalau di soal nggak ditentuin NJOP TKP-nya berapa, kalian pakai aja NJOP TKP yang tahun 2014 tadi, yaitu yang 12 juta. Oke, lalu kita kurangi dulu NJOP dan NJOP TKP-nya, yaitu 450 juta dikurangi dengan 20 juta. 20 juta dari sini ya, dari NJOP TKP. Nah, hasilnya adalah 430 juta. Nah, baru nanti 430 juta dikalikan dengan 20%. Jadi kalian kurangi dulu NJOP dan NJOP TKP-nya. Nah, selanjutnya 20% dikali dengan 430 juta, hasilnya adalah 86 juta. Berarti nilai jual kena pajaknya atau NJKP-nya adalah 86 juta. Nah, sekarang langkah yang ketiga kita menghitung PBB-nya atau pajak bumi dan bangunannya. Nah, di sini untuk PBB terutang karena presentasinya ini ditentukan oleh soal sebesar 0,2%, maka hitungannya pakai 0,2%. Tapi nanti kalau di soal lain tidak ditentukan berapa tarifnya, kalian pakai yang terbaru yaitu di tahun 2009, yaitu tarifnya sebesar 0,5%. Nah, untuk menghitung PBB terutangnya di sini 0,2% dikalikan dengan NJKP. NJKP ini adalah nilai jual kena pajak yang barusan kita hitung. Jadi persentasinya 0,2% dikalikan dengan 86 juta, hasilnya adalah 172.000. Berarti PBB yang harus dibayar oleh Tuan Amran sebesar 172.000. Oke, pembahasan hari ini cukup sampai situ. Cukup sampai dengan perhitungan PBB. Terima kasih. Oke, sudah selesai kalian tonton video pembelajarannya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa hari ini bahwa ada ulangan harian. Nanti linknya sudah akan Ibu kirimkan di Google Classroom atau di WhatsApp grup belajar kelas masing-masing. Ya, sudah cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.